Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi rangkaian listrik pertemuan keempat melalui media video. Nanti apabila ada pertanyaan, kita bahas di grup atau bisa ditanyakan di grup. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, kita mulai saja. Ini untuk pembahasan sebelumnya. Nanti kita bahas di grup via grup. Mungkin sebelum Anda melihat ini mungkin sudah dibahas dulu ketika perkuliahan. Dan ini juga materi kemarin yang belum terjawab, nanti kita bahas di grup. Kemudian kita mulai dengan hukum dasar kelistrikan. Yang pertama itu hukum Ohm. Ini rumus sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Hukum Ohm itu berarti nilai Ohm R, aku tahu R-nya. Jadi rumusnya itu V sama dengan I kali R. Atau biasanya singkat VIR gitu. VIR. Atau rumusnya kalau mencari I ya tinggal dibalik. V per R. Jadi V-nya naik, I-nya geser. I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Penggambarannya seperti ini, gampangnya. Jadi ini V itu seperti ini tegangan. Lambangnya beda-beda. Kalau seperti ini maksudnya lambang baterai. Jadi dia menggunakan dua baterai ya, karena yang pendek itu negatif, yang panjang itu positif. Ini negatif lagi, positif lagi. Berarti yang panjang, ngapalinya ini harus ingat, yang panjang itu pasti positif, sedangkan yang pendek itu pasti negatif. Kalau misalnya ada panjang pendek dua kali, berarti dia ceritanya menggunakan dua baterai yang di seri dan berurutan. Kemudian arusnya itu I di sini. Jadi arah panahnya ini arus. Jadi dari sini, dari positif ke negatif kan. Jadi dari positif ke negatif, dia I nama arusnya. Kemudian di sini ada R atau resistor yang kemarin sudah kita bahas komponennya dan cara menghitungnya. Di sini nggak perlu baca dulu, kita air tertulis. Nah, ini keterangannya tadi, V sama dengan tegangan listrik. Bisa juga E nanti bentuknya kayak huruf angka 3 tapi terbalik. Nanti ada contohnya. Satuannya volt atau V. Kemudian I arus listrik, satuannya ampere atau A. R hambatan, tahanan atau resistansi, satuannya ohm. Ini sudah kita pelajari. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh perhitungan hukum Ohm. Simpel ya. Kita cari I. Kita sudah tahu V sama R-nya. V-nya 12, R-nya 300. Maka I-nya ya tinggal dibagi. Ini jadinya 0,004 ampere. Kalau mau ringkas dijadikan miliampere. Jadi dikali 1000. Jadi 40 miliampere. Ini contoh perhitungan sederhananya. Dan di sini ada beberapa soal. Nanti mungkin saya tanyakan di grup kelas. Jadi siap-siap saja dan nanti kita bahas, tenang aja jawabannya. Oke, kita lanjut. Hukum Kirchhoff 1. Tadi kita sudah membahas hukum Ohm. Sekarang kita bahas hukum Kirchhoff 1. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi di sini jumlah arus masuk atau menuju dan arus keluar pada suatu titik temu atau node atau simpangan adalah sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini harus digarisbawahi ini. Jadi arus masuk, jumlah arus masuk dan arus keluar itu sama dengan 0. Jadi gampangnya seperti itu, atau lebih simpel lagi, arus masuk sama dengan arus keluar. Itu aja. Jadi rumus dasarnya dari ini, kemudian kita simpelkan seperti ini bisa.
Nah, di sini ada contoh gambar. Di sini ada I2, I3, I1 sama I4. Kita lihat kan simpangan atau nodenya kan di sini. Nah, kita lihat mana yang mengarah ke ini simpangan. Jadi yang mengarah ke simpangan kan ada A, ada I2 maksudnya. Ada I2 sama I3 yang mengarah ke simpangan. Sedangkan yang mengarah keluar simpangan itu ada I1 sama I4. Makanya di sini kita masukkan ke rumus yang tadi, aturan tadi. I2 di sini plus I3 plus I3. Di sini kan positif ya hitungannya, karena di sini sebenarnya ada positif karena di depan angka, jadi nggak usah dimasukkan. Nah, kemudian dikurangi karena ini keluar, dikurangi I1, dikurangi lagi I4 sama dengan 0. Atau gampangnya pakai yang ini, I masuk sama dengan I keluar, jadi intinya itu jumlahnya ini sama dengan jumlahnya ini. Nah, itu. Jadi kita lihat di sini I2, I3 harus masuk tandanya positif. Di sini I1, I4 kalau keluar negatif. Gampangnya seperti kemarin saya jelasin, kalau kita dapat masukan, kan kita gampangnya uang lah, kita dapat masukan uang kita bertambah kan. Kalau kita keluar uang, berarti uang kita negatif kan, berkurang kan. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh perhitungan hukum Kirchhoff. Diketahui arus I2 400 mA, I3 35 mA, I4 100 mA. Tentukan nilai I1 sesuai gambar berikut. Gambar seperti tadi ya. Ini gampang saja, kita masukkan saja nilainya. Di sini misal I2 400, I3 35. Karena ini masuk, arahnya masuk kan, berarti positif, nilainya positif. Sedangkan dan I4 ini nilainya 100. Karena dia keluar, jadi dia nilainya negatif. Kalau kita masukkan rumus tadi, yang simpel kan jumlahnya ini, yang atas masukkan harus sama dengan jumlahnya keluaran. Jadi tinggal ini kan jumlahnya jadi 435. Sedangkan ini jumlahnya hanya 100. Maka nilai I1-nya ini didapat 435 dikurangi 100 sama dengan 335. Seperti itu. Jadi intinya nilai ini harus sama. Gimana caranya sama? Ini harus ditambah I1. Nah, biar nilainya ini sama dengan ini, maka I1 harus nilainya 335. Itu cara simpelnya. Jadi masuk sama dengan keluar harus sama, pengeluaran harus sama dengan pemasukan. Untuk rumus yang lain perhitungannya di sini kan kita pakai runtun yang sama dengan 0 ya. Jadi sigma I sama dengan 0. Jadi jumlah semua I ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan kan I2 karena masuk jadi positif 2. Kemudian I3 karena masuk jadi positif 3. Yang diketahui I4 karena keluar jadi negatif I4, dan I1 karena keluar jadi negatif I1. I2 kita masukkan angkanya tadi 400, I3 35, I1 kan kita cari. Kemudian I4 kita ketahui 100 karena keluar, jadi dia minus 100.
sama dengan 0. Jadi kita bisa tahu dihitung di sini, kita hitung dulu di sini. Jadi minus I1 sama dengan 335. Nah, di sini kita memakai substitusi matematika dulu seperti di SMP SMA mungkin ada. Jadi kan di sini kalau diubah sebenarnya kan nilainya minus I1 sama dengan minus 335. Jadi ini 335 ini kita pindah ke sini, lompat. Minus I1 sama dengan minus 335. Karena ini sama-sama minus, ini bisa dihilangin. Ini bisa dihilangin. Berarti I1 sama dengan 335 di sini. Seperti itu. Ini kenapa kok bisa miliampere? Karena kita lihat di soalnya. Ini satuannya miliampere semua. Nah, di sini satuannya miliampere semua. Jadi kita hitung dalam satuan miliampere tidak masalah. Kalau semua data miliampere, jadi pasti pengeluarannya pasti miliampere. Kecuali kalau ini ada satuannya ampere. Nah, nanti harus dikonversi dulu ke miliampere atau miliampere dikonversi dulu ke ampere. Itu, ini contoh perhitungannya. Nah, di sini ada soal latihan. Soal latihan ada 2. Nanti akan saya tanyakan di grup setelah video ini. Ini dikerjakan on the spot aja cepat ya ini. Karena nilainya nggak sampai ratusan. Nanti saya tanyakan melalui media grup WA. Kemudian kita lanjut ke hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini juga ada yang perlu digarisbawahi. Jadi jumlah tegangan, ingat ya, tegangan pada suatu rangkaian tertutup atau loop itu sama dengan 0, mirip tadi. Jadi kalau tadi arus, hukum Kirchhoff 1 itu arus, hukum Kirchhoff 2 itu membahas tentang tegangan V. Rumus simpelnya seperti ini, sigma E, ini E ya, ini E itu sama kayak V, tegangan, ditambah sigma I kali R. Sigma I kali R itu tadi ingatkan rumus apa? Ini rumus V. Jadi intinya juga tegangan. Dia ngitung tegangannya di sini. Sigma I kali R. Jadi dia nggak diketahui tegangannya, cuma diketahui misal arus sama resistor. Jadi ini sebenarnya mencari V di sini. Sama dengan 0. Ada contoh gambar seperti ini. Kemudian kita turut satu-satu. Jadi di gambarnya ini misal ada contoh untuk jalur ABC dari titik A searah jarum jam. Kita lihat di sini panahnya loop itu searah jarum jam ke arah kanan. Kalau bingung arah jarum jam di gambar itu, kalau ke kanan itu pasti arah jarum jam. Kalau panahnya ke kiri itu pasti berlawanan. Nah, kalau kita ngitungnya searah, kita hitung di sini. Kita ketahui V1-nya. V1 kita masukkan. V1. Kemudian kita turut ketemu R1. Nah, nilai R1 ini kita cari tegangannya, makanya kita butuh I. Jadi I kali R1. Kemudian kita turut lagi, kalau menurut ini, nah kita ketemu R2 dulu. R2 dulu. Kita masukkan I, kita cari tegangannya, jadi I kali R2. Kemudian terakhir kita turut ketemu V lagi. Jadi di sini ada V2. Nah, ini saya akan membahas kenapa kok ini negatif, ini kok beda-beda. Di sini positif. Ini negatif. Nilai negatif itu karena kita baca dari sini sesuai arah kan. Jadi nanti ada patokannya di slide setelah ini. Jadi intinya di sini tegangan 1 masuk ke sini kan dikurangi. Dia kan lagi proses perjalanan gampangnya.
Sampai di sini ada hambatan, namanya hambatan kan? Hambatan atau ohm. Berarti jalurnya kan dihambat. Makanya nilainya V dikurangi di sini. Kemudian masuk lagi ke sini ada hambatan lagi. Makanya dikurangi lagi. Sampai terakhir ini. Lah ini kan tegangan kok mengurangi, kok minus. Karena kita lihat di sini kan kita masuknya yang panjang, pendek. Berarti ini minus, ini positif kan. Kita turut sampai sini lah, malah ketemu positif lagi dan negatif. Jadi kan ini berlawanan, bertabrakan sama positif. Jadi makanya dikurangi. Jadi sudah sampai ke sini malah ini memberikan dorongan ke atas karena positifnya kan di atas. Jadi dia mengurangi V1. Jadi hitungannya ini rumus pertama. Kemudian yang untuk kedua, untuk jalur ABC dari titik A dan berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah berarti ke arah kiri. Jadi dari titik A ke arah kiri gini. Ke arah kiri. Kita lihat, kita turut ya sampai sini. Di sini kita punya V2. Kemudian karena kita berlawanan arah kan, jadi hambatan itu malah menjadi, karena kita bacanya kebalik, jadi hambatan itu jadi dorongan, mendorong. Makanya nilainya positif I kali R2. Kemudian masuk ke sini ketemu R1. Dia mendorong lagi kan karena kita bacanya terbalik, jadi positif I kali R1. Nah, sampai ketemu sini. Ini kan seperti tadi berlawanan. Di sini positif, negatif. Di sini juga positif, negatif. Makanya ini nilai V1-nya ini minus V1 karena dia dorong balik. Seperti itu, sama dengan 0. Lebih gampangnya kita ke contoh soal. Nah, di sini hukum Kirchhoff 2-nya yang harus kita hafalkan. Yang pertama, jika arus listrik, diperhatikan ya, jika arus listrik lewat sumber tegangan dari negatif ke positif, maka tegangan bernotasi positif. Kita lihat, jika arus listrik ya, arus kan berarti I, melewati sumber tegangan dari negatif ke positif, jadi negatif ke positif, maka bernotasi positif. Kita lihat di sini, arus I melewati sumber tegangan. Sumber tegangan kan itu ini. Nah, saya hapus dulu. Sumber tegangan kan ini. Nah, kalau arus dari A ini ke sini kan berarti dia negatif dulu baru ke positif seperti tadi. Negatif ke positif. Maka nilainya positif, jadi dia plus. Makanya di sini nilainya V1, dia aslinya kan plus seperti ini, bukan minus V1. Kemudian balik, yang kedua, ini kebalikannya. Jika arus listrik lewat sumber tegangan dari positif ke negatif, maka akan bernotasi negatif. Contohnya tadi, kita sudah capek-capek ke sini, berjalan sampai V2, kita malah ketemu positif dulu, baru negatif. Untuk bisa balik ke sini kan dia harus ketemu positif. Kalau ketemu positif di sini, berarti dia kan melawan balik. Dia arah ke sana sebenarnya. Jadi bernilai negatif, maka dari itu V2 nilainya negatif di sini. Lanjut. Jika arus listrik melewati hambatan atau resistor dan searah dengan loop, searah, ingat ya, maka tegangan bernotasi negatif. Nah, kita lihat di sini kan arahnya ke arah jarum jam, ke arah kanan. Nah, jika arusnya dari A ke sini kan dia melewati hambatannya dan kita mengikuti arus sesuai loop, maka R1 ini nanti bernilai negatif. Jadi kita tegangan di sini, I kali R ini di sini bernilai negatif karena kita searah. Makanya di sini minus I kali R1 dan
begitu seterusnya. Jadi kita arah ke sini, kan ini masih searah posisinya. Nah, di sini minus lagi I kali R2. Dan sebaliknya, kita lihat, jika arus listrik melewati hambatan atau resistor dan berlawanan arah dengan loop, maka tegangannya bernotasi positif. Jadi, kalau kita bacanya terbalik, kan ini arahnya, kan ini arahnya ke kanan, jarum jam. Nah, kita kalau bacanya terbalik gini ya bisa, tapi nanti resistornya bukan negatif lagi, tapi positif, jadi dorong malahan karena kita bacanya kebalik. Jadi kalau nilainya di sini kan pasti positif karena arahnya dari sini kan negatif dulu, kemudian positif, jadi positif V2, kemudian masuk ke R. Nah, di sini kan tadi karena kita berlawanan arah, maka nilai R-nya positif. Positif I kali R2. Dilanjut sampai R1 karena kita berlawanan arah, maka positif R1 berlawanan arah itu arahnya ini ya, kebalikan dari loop kan kita ngarahnya ke sini, kebalikan. Yang kita bahas sekarang. Kemudian sampai V karena ini positif ke negatif, maka nilainya negatif. Seperti itu yang harus diingat-ingat. Kemudian ada contoh perhitungan, misal gambarnya seperti tadi kan. Ketahui V1 12 volt, R1 100 ohm, R2 330 ohm, V2 5 volt. Tentukan arus I. Kita cari I-nya. Ada dua cara, kan tadi saya menjelaskan ada dua cara di sini. 1, 2. Nah, di sini kita bisa hitung masing-masing cara, dan nanti untuk pengetahuan saja nanti pakai cara atas ini atau cara bawah itu hasilnya pasti sama. Jadi kalian di rangkaian ini ngitungnya dari sesuai arah loop atau sebaliknya, itu nanti hasilnya pasti sama. Jadi nggak masalah ngitungnya mulai dari mana. Misal kita ketahui ini ya, kita ambil V1-nya, V1 12 volt, di sini V1 12 volt. Kita urutkan, kemudian ketemu R1. R1 kan berarti I kali R. Karena I-nya belum ketemu, jadi I kali 100, tulis saja I-nya dulu. Karena kita mengikuti arus loop, jadi nilainya negatif. Kemudian kita turut lagi sampai sini ketemu R2. Ketemu R2 karena kita mengikuti arus tadi nilainya negatif. Dan I-nya kan belum tahu, I kali R2-nya. I-nya ditulis dulu, R2 kan sudah diketahui, 330. Kemudian masuk ke tegangan kedua ini kan sudah diketahui kalau itu 5 volt. Jadi minus 5 volt. Nah, di sini 12 dikurangi 5 volt kan jadi 7. Kemudian dikurangi 100I dikurangi 330I. Nah, ini kalau dipecah lagi lebih panjang, di sini kan langsung ini. Kalau dipecah lagi lebih panjang jadi 7 minus 430. Kan ini minusnya jadi bertambahkan. Ini minus minus sama minus. Jadi minus lebih banyak kan, minus 430. I sama dengan 0. Nah, itu kita pindah saja. Jadi 430I, 7-nya melompat ke 0-nya ini. Jadi sama dengan 7. Jadi nilai I sama dengan 7 per 430. Ini harusnya minus ya, tapi kan minus sama minus hilang. Jadi maka masuk ke sini. Jadi 7 I sama dengan 7 per 430, hasilnya 0,16 ampere atau 16 mili ampere. Sekarang kita coba pakai cara yang dua, angkanya sama. Nah, di sini kita ngitungnya dari arah kanan.
dari arah sini. Kita ketemu V2. V2 nilainya 5. Kemudian kita turun ketemu R2. Karena kita melawan arah loopnya, maka nilainya positif seperti tadi, sifatnya tadi. Jadi positif I kali 330. Kemudian masuk ke sini ketemu R1. Karena kita masih melawan arah kan. Jadi positif I 100. Kemudian masuk ke tegangan V1. Nah, ini karena kita masuknya ke positif dulu baru negatif, maka dikurangi minus karena dia melawan, arahnya melawan, jadi minus 12. Endingnya sama, jadi 330I ditambah 100I, dan ini 5 di minus 12 kan berarti minus 7. Nah, sama, nanti tinggal 7-nya lompat ke sini jadi angka 7. Jadi 430I sama dengan 7 seperti hitungan tadi. Jadi I sama dengan 430. 7 per 430. Hasilnya sama seperti yang pertama tadi, 0,016 atau 16 mA. Kemudian ini ada contoh soal perhitungan, nanti silahkan coba-coba dulu aja. Sebisanya, nanti kalau tidak bisa kita bahas materi ini, karena ini mulai materi hitung-hitungan ya, jadi mungkin agak sedikit pelan-pelan lah mengerjakannya untuk memahaminya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan WA ke saya langsung atau WA di grup boleh. Jadi setelah melihat video ini, misal ada pertanyaan, boleh nanti di screenshot, Pak, ini maksudnya gimana, tapi jangan tanya jawaban dari soal-soal ini ya, nanti kita bahas karena jawabannya. Oke, sekian, terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.